Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi mengenai keterampilan dasar mengajar 1. Saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Siti Aziza Safira, yang kedua dari Rinur Arifah, yang ketiga saya sendiri Khaira Umar Syafitri, dan yang keempat ada Muhammad Faisal Sandiansyah. Mohon disimak. Keterampilan dasar pengajar pertama mempunyai 3 jenis. Yang pertama ada keterampilan membuka pembelajaran, yang kedua ada keterampilan menutup pembelajaran, dan yang ketiga ada keterampilan menjelaskan pembelajaran. Nah, di sini saya akan membahas tentang keterampilan membuka pembelajaran. Nah, apa itu pembelajaran? Ada yang tahu? Jadi, pembelajaran itu adalah suatu proses yang ditata dan diatur menurut langkah-langkah agar dalam pelaksanaannya ini dapat mencapai hasil yang diharapkan. Nah, jadi keterampilan dasar mengajar adalah bentuk perilaku atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Oke, slide selanjutnya di sini ada pengertian membuka pembelajaran. Nah, membuka pembelajaran atau set induction adalah aktivitas yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi siap mental, menumbuhkan perhatian serta meningkatkan motivasi siswa agar terpusat kepada kegiatan belajar yang akan dilakukan. Nah, jadi di sini guru diminta untuk memotivasi siswa agar siswanya ini semangat untuk belajar dan agar mendapat tujuan yang diharapkan. Nah, yang kedua ada tujuan dan manfaat membuka pembelajaran. Nah, di sini ada 6 ya tujuan dan manfaatnya. Yang pertama ada menciptakan kesiapan mental. Nah, jadi di sini guru ini disuruh membentuk kondisi psikologis siswa agar siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, yang kedua, ada membangkitkan perhatian dan motivasi. Nah, jadi, guru diminta untuk membangkitkan motivasi anak agar siswanya ini semangat untuk belajar, dan guru juga harus memperhatikan kondisi-kondisi siswa tersebut. Oke, selanjutnya yang ketiga, ada memberikan gambaran yang jelas tujuan atau kompetensi yang harus dicapai. Yang keempat, ada memberikan gambaran yang jelas batas-batas tugas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Yang kelima, ada memberikan gambaran yang jelas pengalaman atau kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, ada menumbuhkan kesadaran siswa. Oke, selanjutnya ada komponen-komponen dalam membuka pembelajaran. Nah, jadi di sini ada 4 komponen. Yang pertama, ada menarik perhatian siswa. Jadi, guru ini harus menarik perhatian siswa atau mengkondisikan perhatian agar siswanya ini tertuju pada pembelajaran. Nah, yang kedua, ada menumbuhkan motivasi belajar siswa. Nah, jadi guru juga diminta untuk memotivasi atau untuk memberikan semangat agar siswanya ini semangat ketika belajar. Yang ketiga, ada membuat acuan. Nah, jadi di sini acuan dalam pembelajaran adalah gambaran singkat atau deskripsi yang menginformasikan ruang lingkup materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, yang keempat ada membuat kaitan. Nah, jadi di sini kompetensi adalah kemampuan dalam pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kebiasaan yang direfleksikan dalam kegiatan berpikir dan bertindak. Nah, oleh karena itu, saat memulai pembelajaran tidak hanya mengaitkan antara tujuan atau materi, kita juga harus mengaitkan dengan materi-materi sebelumnya atau materi yang akan dipelajari hari ini. Oke. Selanjutnya ada prinsip penerapan setiap unsur dalam kegiatan membuka pembelajaran. Nah, di sini ada 2 prinsip. Yang pertama ada kebermaknaan. Nah, jadi setiap kegiatan membuka pembelajaran ini
seperti menarik perhatian, membangkitkan motivasi, memberi acuan, membuat kaitan atau gaya mengajar. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus menarik perhatian, membangkitkan motivasi anak agar anaknya juga semangat untuk belajar. Dan juga saat belajar ini akan mencapai kondisi pada saat berlangsungnya ini akan berhasil atau efisien dan efektif. Oke, selanjutnya kedua ada logis dan berkesinambungan. Nah, jadi penerapan setiap unsur kegiatan harus direncanakan. Nah, jadi di sini tuh harus direncanakan dengan matang agar unsur-unsur membuka pembelajaran tidak terkesan seperti dibuat-buat atau dipaksakan. Nah, jadi melalui perencanaan yang matang, penerapan unsur-unsur membuka pembelajaran akan berjalan secara logis dan sistematis. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Ririn Nur Arifah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Ririn Nur Arifah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu adalah kegiatan belajar tentang keterampilan menutup pembelajaran. Di sini sudah ada slide-nya, yaitu yang pertama adalah latar belakang dari keterampilan menutup pembelajaran. Jadi pada umumnya menutup pembelajaran yaitu diartikan sebagai suatu kegiatan mengakhiri pembelajaran. Terus di sini juga ada hakikat menutup pembelajaran, yaitu menurut Soli Abimanyu yang dimaksud dengan menutup pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran atau inti pembelajaran. Jadi kegiatan inti pembelajaran yaitu adalah merupakan proses interaksi antara siswa dan lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sini juga ada poin selanjutnya, yaitu adalah tujuan dan manfaat menutup pembelajaran. Nah, jadi kegiatan pembelajaran ada juga tujuannya, yaitu yang pertama untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok. Terus yang kedua juga ada memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok. Nah, terus juga yang selanjutnya itu adalah untuk meningkatkan tingkat pencapaian hasil pembelajaran siswa. Terus yang selanjutnya adalah untuk memberikan tindak lanjut yang diperlakukan sesuai hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu adalah komponen dan unsur menutup pembelajaran. Yang pertama yaitu di sini ada meninjau kembali, yaitu mereview pembelajaran. Jadi pada dasarnya upaya untuk melakukan kilas balik terhadap penugasan siswa dari pokok-pokok materi yang telah dipelajari. Jadi guru memberikan menugaskan kembali kepada siswanya untuk mereview materi yang sudah dijelaskan. Jadi terus selanjutnya juga di sini ada menilai atau mengevaluasi. Kegiatan menutup pembelajaran dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi atau penilaian untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi. Terus di sini juga ada mengorganisasikan kegiatan. Terus kegiatan yang telah dilakukan untuk membentuk pemahaman baru tentang materi yang telah dipelajari. Terus di sini juga ada menyimpulkan, terus di sini juga ada mengadakan konsolidasi, dan yang terakhir yaitu adalah tindak lanjut. Slide yang selanjutnya itu adalah prinsip kegiatan menutup pembelajaran. Jadi jenis dan unsur kegiatan yang dilakukan untuk menutup pembelajaran semuanya bersifat pilihan dan alternatif. Prinsipnya jenis kegiatan apapun yang dipilih untuk diterapkan dalam kegiatan menutup pembelajaran harus diorientasikan pada tujuan dari menutup pembelajaran itu sendiri. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Yang pertama itu pengertian keterampilan menjelaskan. Secara etimologis kata menjelaskan bermakna membuat suatu menjadi jelas. Inti pesan dari menjelaskan yaitu membuat suatu menjadi jelas dengan cara 1. Mengorganisasikan isi pembelajaran. Yang kedua, menunjukkan hubungan. Yang ketiga, sebab akibat. Dan yang keempat,
antara yang diketahui dengan yang belum diketahui. Dan yang kedua, tujuan keterampilan menjelaskan. Tujuan keterampilan menjelaskan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, untuk membimbing siswa memahami dengan jelas. Dan yang kedua itu untuk membimbing siswa memahami konsep. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa. Dan yang keempat, mendapatkan baikan dari siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur keterampilan menjelaskan. Nah, unsur-unsur keterampilan menjelaskan ini terdapat 2 poin, yaitu keterampilan merencanakan penjelasan. Keterampilan merencanakan penjelasan ini berhubungan dengan keterampilan mengomunikasikan atau berkomunikasi. Nah, dalam komunikasi pembelajaran ada 3 komponen utama, yaitu pesan atau materi yang akan dijelaskan. Yang kedua, saluran atau alat atau media yang digunakan untuk menjelaskan. Yang ketiga, ada karakteristik siswa sebagai penerima penjelasan. Nah, saya akan menjelaskan 3 komponen tersebut. Yang pertama, merencanakan pesan atau materi yang akan dijelaskan. Terutama harus memenuhi unsur atau validasi isi, yaitu materi yang dijelaskan sudah teruji kebenarannya, lalu yang akan disampaikan atau dijelaskan, lalu menganalisis masalah yang terdapat dalam materi yang akan dijelaskan, termasuk unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Nah, selanjutnya menetapkan jenis hubungan antara unsur-unsur berkaitan, seperti contohnya seperti perbedaan, pertentangan, atau saling mengunjang. Selanjutnya menelaah hukum, rumus, dalil, prinsip, atau generalisasi yang mungkin dapat digunakan untuk memperjelas bahan atau materi. Kemungkinan penerapan dalil tersebut dalam situasi yang berbeda. Lalu selanjutnya menarik perhatian siswa. Nah, menarik perhatian siswa ini diusahakan menarik hingga dapat membuahkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Lalu selanjutnya ada merencanakan saluran, alat atau media. Merencanakan saluran alat atau media yang akan digunakan untuk menjelaskan itu lebih memfokuskan pada penjelasan melalui lisan atau verbal. Maka hal-hal yang harus diperhatikan yaitu kejelasan, semantik atau artikulasi. Selanjutnya yaitu menganalisis karakteristik siswa sebagai sarana penerima pesan yang dijelaskan. Penjelasan akan efektif apabila diterima oleh siswa sebagai penerima pesan. Apabila penyajiannya dilakukan memenuhi atau sesuai dengan karakteristik siswa, maka siswa dapat menerima pesan tersebut. Selanjutnya terdapat keterampilan melaksanakan penjelasan. Keterampilan melaksanakan penjelasan ini memiliki unsur-unsur yang memperjelas pencapaian materi, antara lain kefasihan berbicara, penggunaan bahasa yang baik dan benar, unsur kalimat, penggunaan istilah yang sesuai dengan pembendaharaan bahasa yang dimiliki oleh siswa. Nah, penjelasan-penjelasan tersebut dapat mengulang kata atau suku kata yang tidak perlu, seperti oh ya, atau apa, atau ini, apa itu, kayak gitu kan biasanya ada ya, dan lain sebagainya. Demikian pembicaraan yang tersendat-sendat. Penggunaan istilah yang asing yang membingungkan siswa. Oleh karena itu, keterampilan pelaksanaan penjelasan terdapat beberapa kriteria yang menjadi penentu keterampilan menjelaskan, yaitu kejelasan, contoh, dan ilustrasi. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru harus memonitor apakah penjelasan yang dilakukan dapat dipahami oleh siswa. Pemahaman bukan hanya dibatasi dari segi kemampuan pengetahuan, akan tetapi kemampuan merefleksikan dalam kebiasaan berpikir siswa, bersikap ataupun bertindak.
Nah, selanjutnya prinsip keterampilan menjelaskan. Keterampilan memberi penjelasan harus dilatih dengan secara terus-menerus atau ditingkatkan dengan secara terus-menerus. Untuk mencapai sasaran yang dimaksud, maka dalam memberikan penjelasan harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu keterkaitan dengan tujuan atau kompetensi. Yang kedua ada relevan antara penjelasan dengan materi karakteristik. Yang ketiga ada kebermaknaan. Yang keempat dan dinamis. Demikian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.